Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, apa kabar semua? Semoga baik ya. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa banjir? Ya, kita semua pasti pernah mengalami peristiwa banjir. Banjir merupakan kondisi di mana air naik ke atas permukaan tanah lalu menggenangi permukaan, sehingga bisa menimbulkan terganggunya aktivitas kehidupan, bahkan bisa merugikan dan memakan korban jiwa. Seperti yang terjadi kemarin di Lahat, banjir yang begitu besar membuat rumah warga sebagian ada yang hancur dan sangat mengganggu aktivitas warga. Tahukah kamu apakah itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan adalah kondisi di mana terganggunya keseimbangan lingkungan yang disebabkan oleh manusia dan akibat alam. Perubahan lingkungan disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor alam. Faktor alam ini adalah perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam, antara lain bencana alam. Yang kedua ada faktor manusia. Perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Manusia memiliki berbagai jenis kebutuhan, baik kebutuhan pokok atau kebutuhan lainnya. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, manusia memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak pula sumber daya alam yang digunakan. Dalam proses pengambilan, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, terdapat zat sisa yang tidak digunakan oleh manusia. Sisa-sisa zat tersebut dibuang karena dianggap tidak ada manfaatnya lagi. Proses pembuangan sisa zat itu yang tidak sesuai akan menimbulkan kerusakan atau membuat lingkungan berubah. Contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam yang pertama ada gunung meletus. Yang kedua ada tanah longsor. Yang ketiga banjir. Banjir ini merupakan contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Kenapa disebabkan oleh faktor manusia? Karena manusia melakukan suatu aktivitas yang bisa menimbulkan banjir, yaitu berupa buang sampah sembarangan, penebangan hutan liar, dan sebagainya. Contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor manusia. Yang pertama penebangan pohon. Penebangan pohon yang dilakukan secara liar atau tidak dilakukannya kembali, penanaman pohon bisa membuat lingkungan kita menjadi gersang, udara tidak banyak, pokoknya membuat lingkungan di sekitar kita itu terasa tidak nyaman dan begitu panas akibat tidak adanya pohon kembali, dan bisa menyebabkan banjir tadi seperti yang telah dijelaskan pada faktor alam. Yang kedua ada pembangunan perumahan. Yang ketiga ada penambangan secara liar. Mungkin itu saja beberapa contoh dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam, dan yang kedua itu ada beberapa contoh perubahan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang bisa menimbulkan perubahan lingkungan itu. Mungkin itu saja beberapa contoh yang akan kita bahas pada kali ini, tetapi masih banyak lagi contoh-contoh yang bisa membuat perubahan lingkungan. Kita sama-sama menjaga lingkungan kita sehingga lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat, aman, nyaman, sehingga bisa kita nikmati hingga nanti. Marilah kita juga melakukan suatu aktivitas yang bisa membuat lingkungan kita itu menjadi aman, yaitu terutama buanglah sampah pada tempatnya. Janganlah buang sampah di sembarang tempat seperti di sungai, pinggir jalan, atau dan sebagainya. Marilah mulai saat ini kita buang sampah pada tempatnya, dan jangan melakukan penebangan pohon secara liar. Setelah melakukan penebangan pohon, marilah kita kembali menanam pohon itu kembali, sehingga pohon itu kembali tumbuh dan bisa kita manfaatkan kegunaannya kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.